Shalom, selamat pagi adik-adikku semuanya. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, pada saat ini kakak juga senang bisa jumpa dengan adik-adik semuanya untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun kita masih tetap ibadah online, tapi puji nama Tuhan kita masih bisa beribadah ya adik-adikku semuanya. Nah, jadi pagi hari ini sebelum kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak ngajak kita untuk berdoa bersama ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan Yesus, sehingga satu minggu ini kami boleh lewati dengan baik, kami masih ada dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, yang saat ini menyaksikan ibadah online. Kiranya Tuhan berkati mereka, urapi jamah mereka Tuhan, agar lewat pujian, penyembahan, serta firman Tuhan yang didengar hari ini boleh jadi berkat bagi mereka semua, bahkan kami semua yang melakukan ibadah hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami tak berhenti-henti berdoa buat keadaan bangsa kami yang saat ini masih ada dalam keadaan mengalami virus corona. Tuhan, kiranya Tuhan kami berdoa, Tuhan turut campur tangan untuk bebaskan bangsa kami dari virus corona ini Tuhan, agar kami boleh kembali melaksanakan segala aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, presiden kami yang berusaha untuk mengatasi COVID ini juga Tuhan, kiranya berikan kesehatan, kekuatan selalu bersama para medis juga Tuhan, berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk ibadah sekolah minggu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Hayati akan ajak kita untuk menyanyi satu pujian tentang nama-nama hari. Tapi kakak pikir kita belum pernah nyanyiin di sekolah minggu, jadi kita mau belajar bersama di sini ya. Semoga lagunya jadi berkat buat adik-adik semuanya. Mari kita menaikkan pujian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, jadi lagu ini katanya setiap nafas kita adalah Yesus segalanya, dan bahkan detik jantung kita pun Yesus segalanya bagi kita ya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya, setiap detik jantungku Yesus segalanya, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Ya, puji nama Tuhan. Semoga pujian ini jadi berkat buat adik-adik semuanya ya. Ya,
Saat ini kita akan lanjutkan pujian kita hari ini dengan lagu King Kong Badannya Besar. Mari kita bernyanyi, King Kong badannya besar. Haleluya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, saat ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian firman Tuhan ku dengar sebagai doa kita. Mari kita naikkan pujiannya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Tante Eli untuk sampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih Kak Yati. Nah, adik-adik, kalau minggu yang lalu Kak Yati sudah bercerita. Pasti masih ingat ceritanya tentang apa ya? Nah, hari ini Tante Eli juga mau cerita. Pasti udah nunggu-nunggu kan? Nah, sebelum kita cerita, kita mau nyanyi dulu. Judulnya Taat ya. Kita mau nyanyi ya, oke sama-sama ya. Ini lagunya nih, bisa sama-sama. Yuk kita nyanyi.
T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya suka seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Enak ya? Sekali lagi ya. Yuk sekali lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya suka seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Iya, enak lagunya deh, taat ya, pokoknya taat. Nah, hari ini Tante Eli mau cerita tentang dua anak yang mempunyai sifat yang berbeda ya. Nah, ada satu rumahnya kok sepi amat ya, kemana semua penghuninya ya? Oh, ternyata mama lagi menjahit di ruang keluarga ya. Nah, kakak lagi baca buku cerita di kamarnya, dan si adik di mana adik? Oh, adik lagi bermain mobil-mobilan di depan rumah. Kalau ayah kemana kira-kira? Oh, ayah lagi bekerja belum pulang ya. Mama lagi menjahit, terus mama cari-cari. Wah, ini mana ya kancing? Wah, kancing udah habis. Terus benang juga udah habis ya. Terus mama panggil kakak. Kakak, tolong dong, mama beliin kancing sama benang di warung sebelah. Nih, kasihan baju adik lagi mama jahit karena kancingnya copot dan hilang. Terus kakak, iya mas sebentar. Kakak jalan. Ada apa mas tadi? Kakak kurang dengar. Minta tolong belikan benang sama kancing di warung sebelah. Ya mas, sebentar ya ma. Balik lagi kakak ke kamar. Kakak duduk, kakak baca lagi. Bukannya siap-siap pergi ke warung sebelah, malah kakak baca buku lagi. Ya, setelah baca buku, mama nunggu lama amat. Ya, lama amat kok nggak balik-balik si kakak ya. Terus mama panggil adik aja deh. Mama suruh adik aja deh. Adik, sini sayang, tolong dong mama beliin kancing sama benang. Terus adik datang, apa sih mah? Aku kan lagi mau mobil-mobilan. Males ah. Adik jalan lagi ke depan. Adik main mobil-mobilan lagi. Udah main mobil-mobilan lagi. Terus lagi main-main. Adik bilang, kasihan ya. Dalam hatinya nih adik-adik, kasihan ya. Mama kan lagi jahit baju aku buat sekolah besok. Ya, kasihan amat mama ya. Terus lagi capek-capek jahit, aku disuruh diminta tolong gitu aja, aku gak mau. Terus adik balik lagi. Terus adik ambil uang yang ada di atas meja. Terus adik pergi ke warung sebelah. Adik pulang sambil teriak, Mama ini ya ma, benang dan kancingnya sudah aku beli. Oh, mama seneng ya. Terus mama peluk adiknya. Aduh dek, terima kasih ya sayang. Sekarang adik boleh main lagi deh, kata mama gitu. Terus adik main lagi dengan sukacita ya. Nah, cerita ini juga sayang ada juga di Alkitab. Tuhan Yesus sudah pernah kasih perumpamaan di Alkitab tentang cerita ini, yaitu adanya di Matius
21 ayat 28 sampai 32. Ya, ini menceritakan tentang seorang bapak. Bapak ini mempunyai 2 orang anak. Ya, ada bapak, nih bapak ya. Bapak dia punya 2 orang anak. 2 orang anak laki-laki. Laki-laki ya. Bapak punya 2 orang anak laki-laki. Ya. Nah, bapak ini punya 2 orang anak laki-laki dan bapak ini punya kebun anggur. Siapa yang udah pernah lihat kebun? Nah, bapak ini punya kebun anggur. Adanya di atas bukit kebun anggurnya ya, agak jauh dari rumah mereka. Nah, tiap hari ya bapak ini selalu kalau ada waktu tuh anak-anaknya nggak ada kegiatan diajak sama bapaknya, selalu diajak pergi ke kebun anggur. Bapaknya ngajarin anaknya cara bagaimana merawat kebun anggur ya. Tanah-tanahnya harus dicangkul, terus tanahnya dicangkul, terus kebun anggurnya itu buat dahan-dahan ranting-ranting yang kecil-kecil itu harus digunting supaya apa? Supaya nanti anggurnya tumbuhnya lebat, banyak ya, jadi tumbuh subur ya. Nah, itulah. Jadi anak-anaknya yang 2 ini udah biasa deh kerja di kebun anggur, udah tahu apa yang harus dikerjain. Nah, ya. Pada suatu hari adik-adik, si bapak ini punya kegiatan yang harus dia lakukan. Dia harus pergi dari rumah. Ya, dia harus pergi. Jadi dia nggak bisa ke kebun anggur. Ya, dia nggak bisa pergi ke kebun anggur. Dia minta tolong. Wah, kalau gitu dia pikir anakku kan udah bisa kerja di kebun anggur. Aku mau suruh anakku aja deh katanya pergi ke kebun anggur gantiin aku ya. Aku panggil anakku aja deh yang nomor 1 deh. Anak sulung anak nomor 1 itu anak sulung ya dipanggil. Nak, sini nak. Datang anaknya. Tuk. Anaknya datang. Ya, kenapa ayah? Kata anaknya. Kenapa ayah? Ayah ada keperluan. Mau pergi sebentar. Kamu tolong ya ke kebun anggur. Kamu tolong kerjakan seperti apa yang ayah selalu ajarkan kepadamu. Oh iya ayah, baik ayah. Ayah akan kerjakan katanya. Dia pergi kucuk. Dia pergi. Nah, terus ayahnya bilang, kok anaknya masih kelihatan ada suaranya di luar ya, nggak pergi-pergi ya, kata ayahnya. Sedangkan ayahnya harus buru-buru pergi, gimana nih katanya. Terus, oh iya, aku kan masih punya anak bungsu. Anak bungsu itu anak yang kecil, paling kecil. Dipanggil lah, bungsu, anak bungsu, kesini sayang, kata ayah. Datanglah anak bungsu, kucuk. Datang lagi tuh anak bungsunya. Terus ayahnya bilang, nak, ayah mau pergi. Tolong ya, kamu ke kebun anggur. Kamu kerjakan seperti apa yang ayah sudah ajarkan kepadamu. Nggak mau ayah, capek. Aku mau main aja. Aku malas ke kebun anggur, panas. Terus ayahnya sedih nggak? Sedih, ayahnya sedih banget. Sedih ayahnya. Aduh, anakku dua-duanya kok nggak ada yang mau nolong aku, nggak ada yang mau bantu aku ya. Sedangkan aku harus pergi, penting sekali, nggak bisa dibatalkan. Nah, ayahnya sedih. Anak ini pergi, pergi dia main. Nah, ayahnya sedih, anaknya sudah pergi. Nah, terus si anak yang bungsu ini, adik-adik, anak bungsu ini dia pikir gini, aduh, ayahku sudah bekerja untuk aku selama ini. Ayahku udah capek-capek sayang aku, tapi kok aku disuruh sama ayah, diminta tolong sama ayah aja, aku nggak mau. Ya, terus dia mikir, enggak deh, aku mau senengin hati ayahku. Aku mau senengin hati ayahku. Terus dia ke belakang rumah, dia ambil cangkul ya, dia pergi juga ke kebun anggur. Nah, dia pergi ke kebun anggur. Terus si kakak di mana? Wah, si kakak lagi asik ya, si sulung lagi asik dia main bola. Lari sana lari sini. Adiknya sementara dia pergi ke
panas terik, dia istirahat. Dia panas terik, dia oh, ayahku sehari-hari berpanas-panas seperti ini untuk aku dan adikku, untuk keluargaku. Aku harus menyenangkan ayahku. Aku harus menolong ayahku. Nah, setelah itu dia kerja terus sampai sore. Terus dia pulang walaupun badannya capek, tapi dia pulang dengan sukacita karena dia sudah menjalankan apa yang ayahnya minta kepada dia. Dia pulang dengan penuh sukacita. Nah, pas sore-sore adik-adik, ternyata ayahnya pulang. Ayahnya pulang dengan penuh sukacita. Anak bungsu datang kepada ayahnya. Ayah, katanya, aku sudah mengerjakan apa yang ayah minta untuk aku kerjakan, katanya. Terus katanya, sebagian kebun anggur sudah aku cangkul ayah, masih sisa sedikit lagi yang belum kucangkul. Wah, ayahnya senang sekali. Ayahnya lupa sama yang tadinya mukanya jelek banget tuh. Gak mau ayah. Lupa ayah sudah. Sekarang ayah lihat muka yang penuh sukacita, ya, menyambut ayahnya. Ayah memeluk anaknya. Ayah mengucap terima kasih kepada ayahnya karena anaknya sudah dengar-dengaran kepada ayah. Nah, bagaimana kakak? Wah, kakak cuma lihat dari jauh aja tuh ayahnya meluk adiknya, ya, karena kakak nggak mau bilang iya, tapi kakak tidak mengerjakan apa yang ayah minta kepada dia. Sedangkan adiknya bilang tidak, tetapi adiknya akhirnya menyadari bahwa tindakannya telah menyakiti hati ayahnya. Terus dia ambil cangkul, dia pergi, dia menjalankan apa yang ayahnya perintahkan kepada dia, dan ayahnya sangat senang. Ayahnya melupakan apa yang dia lakukan yang menyakiti hati ayahnya. Ya, adik-adik. Nah, sekarang adik-adik mau yang mana? Mau jadi yang mana? Ayo. Mau jadi si sulung apa mau jadi si bungsu? Mau jadi yang mana? Iya, pasti semuanya mau jadi si bungsu, ya, si bungsu. Sekarang Tante Eli mau tanya, ada nggak yang pernah mama atau papa minta tolong, kalian bilang ntar dulu? Ada ya. Terus ada nggak yang bilang iya ma, tapi nggak jalanin? Ayo aku. Iya. Tapi semua sekarang sudah mau seperti si bungsu, yaitu mau mengerti kesalahan, minta ampun, dan melakukan kehendak Bapa. Itu yang Tuhan Yesus inginkan, ya. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita mau menuruti setiap perintah Tuhan. Jadi kalau dengar firman Tuhan di sekolah minggu, kita dengar bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu. Nah, kita pulang ke rumah, kita ingat terus, oh, kita harus menghormati ayah dan ibu. Jadi nggak boleh marah-marah yang nggak karuan kepada mama dan papa, ya. Jadi kita nggak boleh melawan. Kita ingat itu yang dikehendaki Tuhan untuk hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berarti kita menyenangkan hati mama papa kita, ya. Kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada mama papa, taat kepada guru kita di sekolah. Itu yang Tuhan inginkan untuk hidup kita, ya. Kalau umpamanya ada teman yang jahil sama kita, apakah kita mau, umpamanya kita senggol lagi, tadi lu nyenggol gua, sekarang gua senggol lagi, begitu? Ternyata nggak boleh. Tuhan nggak mau yang kayak gitu, ya. Tuhan bilang balas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan mau. Harus kita taat, harus kita kerjakan sebagai kita
juga mau kasih ayat hafalan untuk sebentar ya. Sebentar, kalau adik-adik udah hafal boleh langsung kirim videonya. Ayat hafalannya ini dari Yohanes 2 ayat 5b. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi, alamatnya Yohanes 2 ayat 5b. Ini 5 aja, boleh tambah b ya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sekali lagi, Yohanes 2 ayat 5b. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, sekarang kita tutup, coba. Tutup. 1, 2, 3. Yohanes 2 ayat 5b. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wah, udah hafal semuanya. Ayo, siapa nomor 1? Kirim videonya ya ke grup kita ya. Oke, itulah cerita Tante Eli pada pagi hari ini, yaitu kita harus belajar taat. Kita nyanyi sekali lagi ya. Nyanyi sekali lagi. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya suka seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka semua, T-A-A-T taat. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya suka seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa. Ku turut nasihat mereka semua, T-A-A-T taat. Iya. Nah, adik-adik, itulah cerita dari Tante Eli untuk minggu ini ya. Kita akan tutup dengan doa. Yuk, kita berdoa ya. Buka tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk taat kepadamu, taat kepada mama papa, juga taat kepada guru. Tuhan Yesus, ajar kami selalu dengar-dengaran kepadamu. Tuhan, agar kami pulang dari sekolah minggu, kami boleh tetap ingat akan firman-Mu ini ya Bapa, bahwa kami harus taat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Iya. Hai adik-adik semuanya, apa kabar pagi ini? Jumpa lagi sama Kakak Sela dan kita masih tetap ibadah online ya di rumah. Kakak berharap kalian semua sehat-sehat selalu. Kakak juga berterima kasih untuk Tante Eli dan Kak Yati untuk Tuhan dan firman Tuhan dan puji-pujiannya. Pagi ini kakak akan menutup ibadah online hari ini, dan untuk sebelum menutup ibadah online-nya, kita lipat tangannya dulu dan kakak akan mengajak kalian untuk berdoa, dan kita doakan semoga akhir bulan ini kita bisa ibadah seperti biasa lagi dan tidak ibadah online lagi ya. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu
sedang berjuang membantu dan menolong di garis depan. Berikan mereka kesehatan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah yang memikul kelemahan dan menanggung segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah menanggung segala dosa, kutuk, sakit penyakit kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya, sebab Engkaulah yang mengajarkan kami doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu langsung di gereja. Kakak udah kangen banget sama kalian. Di rumah juga kakak juga ada merasa bosan dan jenuh. Tapi kakak masih bersyukur saat kakak pergi ke pasar untuk beraktivitas di luar, kakak masih sehat-sehat aja dan nggak ada terkena yang namanya tanda-tanda virus corona. Itu berarti Tuhan Yesus masih mengasihi kakak. Kakak juga berdoa untuk adik-adik kalian agar tetap sehat dan jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita sudah bisa beraktivitas seperti biasanya dan kembali seperti normal. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you all.